Masih bersama saya Syarif di channel Kang Syarif 18. Di sini saya akan menjelaskan suatu cabang ilmu, yaitu ilmu statistika. Nah, kalian tahu nggak apa itu statistika? Saya akan menjelaskan apa itu statistika dan apa bedanya dengan statistik. Nah, 許しはてめえが殺したエンヤバーに来いな。俺たちは初めっからてめえを許す気はないんさ。ディオから前金をもらっている。それをやれよ。やれやれ。てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。A few moments later. Nah, pertama, pengertian dari statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang membahas bagaimana cara kita untuk mengkolek ataupun mengumpulkan data, kemudian bagaimana proses untuk mengolahnya atau processing, kemudian bagaimana cara untuk menganalisisnya dari hasil yang kita dapat, kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya sehingga menjadi suatu informasi, kemudian menggunakannya sebagai suatu making decision. Nah, sedangkan statistik adalah hasil yang dicapai. Jadi kalau statistik tanpa A di belakang itu suatu ilmu yang dipelajari dari statistika. Sedangkan statistika adalah proses untuk mempelajarinya, yaitu bagaimana cara untuk mengumpulkan, cara untuk mengolahnya, cara untuk menganalisisnya, kemudian cara untuk mempresentingsnya. Statistics with S impact is a studies that how to collect, processing, analyzing, and presenting data to make decision. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu statistika, artinya kemudian apa perbedaannya dengan statistik, kemudian kita akan mempelajari tentang jenis-jenisnya. Ada berapa sih jenisnya dari statistika itu? Jenis dari statistika itu ada dua. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, yang kedua itu statistika inferensial. Apa perbedaan dari keduanya? Statistika deskriptif adalah suatu cabang ataupun bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara untuk mengambil data atau collecting data, kemudian processing data ataupun pengolahan data tersebut, kemudian menganalisisnya. Sedangkan pengertian dari statistika inferensial adalah suatu cabang dari statistika yang mempelajari cara membuat suatu inferensi dari suatu sampel data. Nah, tindakan inferensi itu seperti apa? Seperti contohnya making decision ataupun membuat keputusan. Yang kedua, untuk peramalan dari data yang dianalisis. Contoh peramalan di sini, contoh data dari PT Indonesia itu menurun. Apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan dari data tersebut? Nah, itu tuh masuk dalam cabang atau jenis statistika inferensial. Umumnya dalam suatu penelitian itu membutuhkan dua jenis, tidak mungkin satu jenis. Nah, yang pertama itu membuat deskriptif dulu, yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian membahasnya, kemudian menganalisis data tersebut sehingga terbentuk suatu informasi. Kemudian kita making decision ataupun membuat keputusan dari data tersebut. Nah, dalam penelitian umumnya gitu. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenisnya, kita akan belajar tentang apa sih gunanya statistika itu, mengapa perlu dipelajari. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang pertama, fungsi dari statistika yaitu untuk membuat keputusan menjadi lebih baik. Nah, kenapa? Karena suatu statistik ataupun hasil dari statistika tersebut digunakan untuk menguatkan suatu keputusan. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antar variabel. Iya, dalam hubungan itu harus ada kejelasan ya. Jangan seperti hubungan aku sama kamu nggak ada kejelasannya.
Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Nah, dalam variabel juga harus ada kejelasannya. Nah, fungsi dari statistika tersebut yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, maksudnya di sini yaitu statistika itu berfungsi untuk menjelaskan atau menganalisis suatu data sehingga bisa digunakan untuk membuat keputusan. Nah, biasanya dalam penelitian itu ada banyak data tuh. Misalnya, contoh penelitian tentang untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ada 2 variabel yaitu PDB Indonesia dan jumlah kemiskinan di Indonesia. Nah, di sini statistika itu berfungsi untuk menjelaskan masing-masing dari keduanya, sehingga dapat diputuskan suatu keputusan yang berujung pada pengambilan keputusan supaya kemiskinan itu bisa teratasi dan mengurangi jumlah kemiskinan tersebut. Nah, fungsi dari statistika yang ketiga yaitu untuk mengatasi perubahan-perubahan. Iya, seperti perubahan sikap dia ke aku. Nah, di sini statistika itu berfungsi untuk membuat suatu keputusan dari hasil analisis data yang sudah ada untuk menanggulangi ataupun mengantisipasi kemungkinan terburuk dari suatu masalah. Contohnya saja, laju pertumbuhan Indonesia setiap tahunnya menurun. Nah, statistika ataupun hasil dari data tersebut digunakan untuk membuat keputusan apa yang harus dilakukan supaya penurunan ini tidak terus-menerus berulang sehingga dapat merugikan negara. Nah, contohnya gitu. Fungsi dari statistika yang keempat yaitu untuk membuat rencana dan ramalan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ramalan itu dibuat menggunakan data yang sudah kita kumpulkan atau sudah kita analisis sebelumnya, sehingga kita akan bisa membuat suatu perencanaan yang mungkin bisa untuk ramalan yang mempunyai dasar untuk membuat keputusan ke depannya. Contohnya saja seperti statistika peningkatan jumlah jomblo di Indonesia. Peningkatan jumlah jomblo di Indonesia. Nah, karena jumlah jomblo di Indonesia itu semakin naik, maka kita membuat rencana sebelumnya yaitu untuk selalu memperbaiki diri supaya kita bisa menemukan pasangan yang lebih baik dan tidak jomblo lagi. Nah, seperti itu contohnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.